Halo, apa kabar semua? Baik, ini adalah penjelasan materi tentang turunan untuk matematika wajib. Nah, pengertian dari turunan, turunan fungsi atau diferensial didefinisikan sebagai laju perubahan fungsi sesaat yang dinotasikan sebagai f prime x. Ya, jadi sebenarnya delta y per delta x adalah kemiringan dari suatu fungsi. Jadi secara rumus limit, eh, turunan itu adalah limit H menuju 0 dari fx tambah H dikurang fx dibagi dengan H. Namun untuk turunan sendiri kita akan lebih nanti menggunakan aturan rumus-rumusnya ya. Dengan notasi turunan itu bisa di per dx fx atau di dx. Nah, jadi kalau nanti kamu ketemu soal dia dibentuk seperti ini, itu artinya uh, diferensial, differentiate respect to x gitu. Makanya dy dx. Oke. Nah, kita lihat saja aturan ataupun rumus yang sering kita lihat pada turunan. Jadi kalau konstanta diturunkan, maka dia akan menjadi 0. Sedangkan kalau K kali X diturunkan, maka dia akan menjadi K. Nah, sedangkan kalau fungsinya adalah X pangkat N, maka turunannya adalah pangkatnya maju ke depan, kalikan dengan koefisiennya, lalu pangkatnya minus 1. Ya, atau seperti ini. Kalau K X pangkat N, maka turunannya adalah K kali pangkat, lalu pangkatnya di minus 1. Lalu ada juga yang harus kita ingat rumus penjumlahan ya. Jadi kalau ada dua fungsi diturunkan, ingat turunkan saja keduanya lalu kita operasikan. Lalu ada juga dia aturan rantai. Jadi setiap dia ada pangkat, fungsinya berpangkat, maka kita harus turunkan semuanya bahkan yang di dalam fungsi. Aturan perkalian juga harus diingat lagi ya. Perkalian itu berarti ini tambah. Sedangkan aturan pembagian itu adalah dikurang, lalu dibagi dengan V di bawah. Oke, kita lihat saja contohnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu langkah-langkah penyelesaiannya. So, kita perhatikan soal apakah perlu disederhanakan atau dijabarkan. Lalu perhatikan bentuk fungsi U tambah fungsi V atau pangkat N, atau maksudnya kita lihat rumus mana yang kita pakai. Lalu, gunakan rumus yang sesuai untuk menurunkan. Kita lihat saja contoh yang pertama. Berapakah turunan dari 3 kali akar pangkat 3 dari X kuadrat? Nah, ini kan berarti kita harus manipulasi dulu ya. Manipulasi dulu supaya dia memuat tanda A pangkat, kan gitu. Maka kita boleh menuliskan fx sama dengan 3 kali X pangkat 2 di pangkat 3, kan gitu, 2 pangkat 3. Lalu kita tuliskan pakai turunan, pangkat maju ke depan 2 per 3 kali koefisien, lalu pangkatnya minus 1, 2 per 3 dikurang 3 per 3. Maka menjadi 2, karena 3-nya habis, X pangkat minus 1 per 3. Nanti di soal lihat saja apakah bisa dituliskan dalam bentuk pangkat negatif atau tidak. Kalau seperti ini, kita tuliskan dalam bentuk pangkat, uh, sorry ini tadi 2X ya, salah. Ini 2 aja maksud saya. Kalau misalkan dia diminta dalam bentuk pangkat positif, maka 2 per X akar pangkat 3. Ya, sepertiga. Seperti itu contohnya untuk nomor 1A. Kemudian untuk yang B, ini juga kita harus manipulasi dulu. Nah, ada X, ada X, ada X, ada X, kita bagikan saja. Maka ini aturan penjumlahan dan pengurangan kita pakai. Tapi untuk yang C ini ya, untuk yang C kita harus pakai aturan perkalian ya teman-teman. Perkalian. So, untuk yang C, jika fx-nya adalah misalkan fungsi A dikali fungsi B, maka turunannya adalah turunan A dikali B, lalu ditambah A yang biasa dikali dengan turunannya. Seperti itu. Jadi kalau kita lanjutkan, kita peroleh turunan dari 6x kurang 3 adalah 6. Dikali 5x tambah 2 tetap, tambah 6x dikurang 3 tetap, turunan dari B-nya adalah 5. Lalu kita simplify secara jabar. 30x ditambah 12 tambah 30x dikurang 15. Maka jawabannya 60x kurang 3. Seperti itu contohnya ya. Lalu untuk yang ini kita pakai aturan pembagian. Nah, ingat lagi rumusnya. Kalau
turunan dari pembagian itu berarti A prime B dikurang A B prime lalu dibagi dengan B kuadrat. Nah, ini tolong dicek lagi, diperhatikan lagi rumus-rumusnya. Ya, lalu ini adalah aturan rantai. Ya, yang E ini kita pakai aturan rantai, teman-teman. Kita bisa menuliskan bahwa yang E itu ya, sama aja kan fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 3 pangkat setengah, maka turunannya pangkat maju ke depan setengah kali x kuadrat ditambah 3 dikurang 1 berarti minus setengah. Lalu ini masih bisa diturunkan, lalu dikali dengan 2x. Nah, seperti itu, lalu selesai jawabannya. Begitu. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Baik, lanjut. Kita bahas tentang persamaan garis singgung kurva. Jadi karena kita tahu M itu adalah turunan pertama dengan disubstitusi ke titik singgungnya, yaitu absis atau X-nya, maka kita bisa mengerjakan berbagai soal ya. Apakah menentukan persamaan garis singgungnya, apakah menentukan garis normalnya, seperti itu. Tapi kita tahu ya, titik singgung itu artinya titik yang menyinggung garis dan juga kurvanya. Garis singgung itu yaitu ini. Lalu garis normal adalah selalu bertegak lurus dengan garis singgung. Garis singgung dan normal selalu tegak lurus. Ingat M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi, kita tahu M adalah ketika kita turunkan fungsinya, lalu kita substitusi nilai absisnya atau nilai X-nya. Lalu kita ingat persamaan garis itu dengan diketahui M-nya adalah Y dikurang B, ya, Y dikurang B atau Y dikurangi 1 sama dengan M kali X dikurang A. Seperti itu. Lalu persamaan garis normalnya berarti kalau M-nya tadi di sini adalah positif M, maka di sini saling berkebalikan M-nya berarti negatif 1 per M. Itu saja. Contohnya, yuk kita lihat saja contohnya. Tentukanlah gradien garis singgung dari kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 3x. Itu sama dengan, oke, kita coba nomor 2 aja ya. Ya, kurang tepat itu. Tentukanlah persamaan garis normal katanya. Garis normal dari Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x lalu di titik 1,1 negatif 1. Normal yang ditanya ya. Jadi, karena kita tahu M itu adalah turunan pertama disubstitusikan X-nya. X-nya adalah 1, maka ini kita turunkan dulu. 6X berarti 6 kali 1 dikurang 4, maka M-nya sama dengan 2. Lalu ini adalah gradien untuk singgungnya sama dengan 2. Maka Fn-nya normalnya berapa? Berkebalikan ya, 1 per negatif 2. Begitu. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang B adalah minus 1. Tambah 1 sama dengan minus setengah X dikurang A, yaitu 1. Seperti itu. Kita bisa simplify, lalu kamu peroleh persamaan garisnya. Seperti itu. Kita lihat yang lain. Oke, ya ini tinggal latihan. Kamu boleh cek lagi latihan ini sudah lengkap. Pelajari ya. Kita masuk ke aplikasi dari turunan. Dengan turunan, kita bisa melihat karakteristik dari fungsi. Kapan dia naik, kapan dia turun, kapan dia tetap. Nah, dengan turunan pertama, kita bisa menentukan bahwa ketika turunan pertamanya kita substitusikan nilai X-nya, lalu memberikan positif, maka dia pasti naik. Kenapa? Karena kita tahu M itu adalah turunan pertama kita substitusi dengan X. Lalu kalau begini naik-naik ke puncak gunung kan berarti M-nya positif, kan gitu. Lalu kalau turun berarti iya M-nya negatif. Nah, itulah yang menentukan turunan pertama lebih besar dari 0 maka pasti naik. Turunan pertama lebih kecil dari 0 maka pasti turun. Seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukanlah interval fungsi naik dan turun. Dari fungsi kita kerjakan yang A ya. Diketahui fungsinya adalah X kuadrat dikurang 6X tambah 7. Maka kita cari dulu turunan pertamanya adalah iya 2X dikurang 6.
Maka kalau kita misalkan kita cari nilai X-nya ya, kita samakan dengan 0, maka 2X sama dengan positif 6, X sama dengan 3. Nah, kalau kita gambar pada garis bilangan, 3 itu di sini sebagai titik batas ya. Coba kita cek ketika dia 0, ketika dia di atas dari 3, berapa dia kalau kita substitusikan ke dalam turunan? Nah, saya mau substitusikan 0 ke dalam turunan pertama. 0 kurang 6, ternyata dia negatif, teman-teman. Berarti di sini 3 berarti positif ya. Ketika dia turun, ketika dia negatif M-nya, maka dia akan turun. So, ini turun, turun, turun sampai batas, kemudian naik, 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 naik sampai batas. Jadi ditanya tentu kalau interval ketika dia kapan naik dan juga ketika turun, kita bisa menuliskan untuk jawaban yang pertama ini, dia akan turun dari negatif tak hingga sampai dengan, jadi X-nya ya, sampai dengan 3, ya ini jangan lupa ini tidak sama dengan ya. Lalu dia akan naik dari 3 sampai dengan tak terbatas positif. Seperti itu. Misalkan kita kerjakan yang B ya, yang dia mempunyai dua batas. Nomor B saya tuliskan di sini dulu biar bisa kita baca. X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 45X tambah 1 sebagai fungsinya. Tentukan di mana dia turun, di mana dia naik ya. Sorry, ini tadi Y sama dengan ya. Ini tadi Y sama dengan, Y sama dengan nomor B. Maka sama saja kita cari turunan pertamanya teman-teman. Sehingga pangkat maju ke depan, pangkat minus 1, kalikan, pangkat minus 1, ya jadi tinggal 45 sama dengan 0, kita anggap sama dengan 0. Lalu kita bagi 3, ruas kanan, ruas kiri, X kuadrat, 2X, iya 15 ya, sama dengan 0. Lalu kita bisa mencari nilai X-nya ini. Yang dikali 15 dijumlahkan negatif 2, berarti 5 dan 3 ya, negatif sama positif ya. So, kita memperoleh X minus 5 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 3. Mari kita gambar pada garis bilangan. Jadi pada garis ini adalah negatif 3, bolong ya, jangan tiba-tiba penuh. Lalu kita mau cek keturunan pertama. Kita mau cek, saya mau paling gampang itu 0 di antara positif dan negatif. Saya mau cek keturunan pertama ketika kita substitusikan 0, apakah dia negatif atau positif. Ternyata dia memberikan nilai negatif 45, ya kan? Negatif 45. Maka dia akan turun. Di sini pasti positif, kamu boleh cek nanti. Maka ketika gradien positif dia naik, naik, naik sampai batas negatif 3, pasti gradien negatif maka dia akan turun, turun, turun sampai batas 5. Lalu ketika gradien positif maka dia akan naik, naik, naik. Seperti itu. Maka batasnya ketika dia naik adalah, kita boleh nuliskan, naik ketika X lebih kecil dari negatif 3 or X lebih besar dari 5. Lalu turun ketika kapan? X-nya di antara 5 dan negatif 3. Oke, inilah dia untuk aplikasi turunan dengan turunan pertama. Next, bagaimana kalau untuk turunan yang kedua? Ya, turunan kedua kita bisa menentukan titik stasioner. Titik stasioner itu adalah ketika turunan pertamanya sama dengan 0, maka tidak ada naik atau turun. Ya kan? Kalau 0 kan horizontal ya, mendatar ya. Jadi, titik stasioner ini jenisnya ada 3, yaitu titik stasioner maksimum ketika dia paling tinggi, minimum ketika dia seperti ini. Jadi, maksimum itu adalah ketika naik, kemudian turun. Kemudian kalau minimum itu berarti turun terus naik. Tapi kalau stasioner itu berarti ada landai ya, tidak ada naik turunnya. Nah, dia agak terbalik sedikit ya. Ketika turunan kedua negatif, maka dia memberikan nilai maksimum. Nah, perhatikan. Lalu ketika dia memberikan nilai positif, maka dia minimum. Lalu ketika dia sama dengan 0 turunan keduanya, maka dia adalah belok. Langkah penyelesaiannya kita baca ulang. Syarat stasionernya kita turunkan dulu. Ini adalah turunan pertama sama dengan 0. Lalu kita cek substitusi nilai stasioner yang kita peroleh. Kalau max berarti dia harus lebih kecil dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti dia minimum. Lalu kalau sama dengan 0 berarti dia adalah titik belok.
Mari kita coba cek saja jawaban dari yang ini. Nomor A. Tentukanlah nilai stasioner dari fungsi berikut. Lalu kita tentukan jenisnya, misalkan begitu ya. Yang A, fx-nya adalah x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Turunan pertamanya berarti 2x dikurang 6. Kita nolkan dulu. Kita peroleh nilai 2x dikurang sama dengan 6, sorry. X-nya sama dengan 3. Nah, turunan keduanya berapa? Turunan keduanya adalah oke, 2. Ya, berarti nilai, tapi yang ditanya nilai stasioner ya. Oke, nilai stasionernya berarti ini nanti kita substitusi ke yang awalnya. Tapi kalau ditanya jenisnya, kita boleh memakai turunan kedua. Karena dia positif, maka dia pasti adalah minimum point. Seperti itu. Minimum point ya. Kita boleh cek pakai turunan pertama. Kita gambar. Ini 3, kita substitusi keturunan pertama, misalkan adalah 0, maka dia negatif, positif. Maka dia kan pasti turun, baru kemudian naik kan? Maka dia minimum point. Seperti itu. Untuk yang B, pasti ada maksimum sama minimum. Ini nanti coba kita cek ya. Yang B turunan pertamanya adalah, oh ini yang tadi, sorry, ini yang tadi ya. Kita boleh balik ke soal yang tadi lah. Kita balik ke soal yang tadi, pakai turunan kedua coba. Nah, ini tadi kan, apakah benar minus 3 menjadi maksimum poin, lalu 5 menjadi minimum poin? Kita cek dengan turunan kedua, teman-teman. Turunan keduanya dari 3x pangkat 2 dikurang 6x adalah 6x dikurang 6. Kita substitusi nilai negatif 3. Negatif 3 kali 6 negatif, negatif kurang negatif, negatif. Ketika negatif maka dia maksimum poin. Maksimum poin, betul ya. Lalu ketika turunan keduanya kita substitusi dengan F5, maka kita peroleh 6 kali 5, 30 dikurang 6 positif. Maka dia akan menjadi minimum poin. Gitu. Bedanya tadi dengan turunan pertama, kita harus mencoba yang bukan stationary point. Tapi kalau pada turunan kedua, yang kita coba adalah justru stationary point-nya. Harap dilihat ya perbedaannya. Sampai di sini. Kira-kira untuk turunan, yang lainnya nanti adalah aplikasi untuk soal-soal cerita ya. Anda boleh membaca dari latihan-latihan ini. Thank you. Good luck everyone.